Hey guys, kali ini saya mau menceritakan kisah horor tentang rahasia sebuah rumah angker yang selalu membawa petaka bagi para pembeli rumah itu. Langsung aja yuk, kita mulai ceritanya. Saya akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang Adi, nama samaran ya guys, yang tak lain merupakan tetangga dari rumah angker itu. Jadi di tahun 2005, Adi sudah kelas 5 SD. Adi tinggal di salah satu desa di Jawa Timur. Gak begitu jauh dari desa Adi, ada pabrik gula peninggalan Belanda. Desa tempat tinggal Adi itu dulunya rawa-rawa. Dulu banget, desa itu cuman dihuni 7 orang. Salah satu dari 7 orang itu adalah kakek buyut Adi. Merekalah yang berjasa membuka lahan, membabat tumbuhan liar dan pohon-pohon besar. Sampai akhirnya jadilah cikal bakal desa yang siap dibangun dan ditinggali. Tapi nih, ternyata sebelum datangnya 7 orang itu, ada satu keluarga yang tinggal di sana. Namanya keluarga Mbah Putri. Tapi kan serem banget ya ngebayanginnya. Satu keluarga itu tinggal di sana. Masih dikelilingin rawa-rawa sama pohon-pohon. Berani bener ya guys. Dari cerita kakeknya Adi, Mbah Putri ini gak punya anak. Tapi ternyata dia pernah menikah lebih dari 14 kali. Dan katanya Mbah Putri ini keturunan ningrat. Konon katanya Mbah Putri punya perewangan alias pengikut yang gak suka kalau Mbak Putri menikahi pria biasa. Jadi akhirnya para suami Mbah Putri sakit-sakitan dan akhirnya meninggoy. Kata ibunya Adi, waktu Adi masih balita, Adi sering digendong sama Mbah Putri. Jadi di sana Mbah Putri tinggal sendirian guys. What? Udah gitu rumah Mbah Putri gede banget. Kira-kira 6-7 kali lebih besar dari rumah warga di sana. Rumah di desa kan luas-luas ya guys. Berarti rumah Mbah Putri ini mungkin segede rumah-rumah mewah di sinetron itu kali ya. Adi ini tetanggaan sama Mbah Putri, depan-depanan. Setelah Mbah Putri meninggoy, rumah itu dibiarkan kosong bertahun-tahun. Para warga kadang bersama-sama membersihkan pekarangan rumah itu dari rumput liar. Rumah itu menghadap ke utara dan gak punya pagar. Hanya ada 2 pintu bergaya Eropa. Lantainya masih tegel. Di depan rumah itu ada pohon mangga besar yang ukurannya itu lebih besar dari pohon mangga pada umumnya. Pas Adi kelas 5 SD, yaitu tahun 2005, ada mobil kijang yang berhenti di rumah itu. Dan ternyata rumah itu udah dijual ke Bapak Saban namanya, orang Kalimantan. Mereka pindah ke sana, soalnya keluarga Pak Saban akan mengelola bisnis keluarga mereka yang ada di kecamatan itu. Katanya bisnis pembuatan sak padi. Istri Pak Saban bernama Bu Sarita, berusia 51 tahun saat itu. Anaknya ada 3. Edwin Sesulung umurnya 22 tahun. Anak kedua Rizka 18 tahun. Dan yang bontot Erik 12 tahun. Keluarga Pak Saban ramah. Bahkan terkadang bagi-bagi makanan ke tetangga. Nah, suatu hari Bu Sarita datang curhat sama mamanya Adi. Dia bilang kalau dia mimpi didatengin makhluk tinggi besar. Seluruh badannya hitam pekat. Bola mata dan giginya pun berwarna hitam. Jadi wajahnya samar-samar, gak kelihatan jelas. Bukan cuman satu, tapi banyak. Bergerombol, mereka maksa Bu Sarita buat ngikutin mereka. Ternyata Bu Sarita dibawa menemui pemimpin mereka. Gede dan tinggi banget.
setinggi gedung, kata Bu Sarita. Sampai nggak kelihatan mukanya. Terus makhluk itu bilang kalau mereka nggak keberatan keluarga Bu Sarita tinggal di sana. Tapi katanya Bu Sarita harus hati-hati. Abis itu Bu Sarita terbangun begitu aja. Dalboh, hantu tinggi besar, kata mamanya Adi. Nah, dimulai saat itulah Bu Sarita ngalamin kejadian aneh. Tapi dia doang yang mengalami, suami dan anak-anaknya enggak. Pernah Bu Sarita dengar ada suara berisik di dapur. Pas dilihat, ada ember terbang, terus masuk ke sebuah kamar yang ada di dapur. Padahal ruangan itu udah dikunci sama suaminya Bu Sarita. Terus pernah juga Bu Sarita dengar suara tawa cekikikan di halaman di samping kamarnya. Dia intip lah dari celah jendela. Bu Sarita kaget banget waktu itu, sampai terpaku, nge-freeze badannya. Di samping kamarnya ada pohon jambu air. Di salah satu rantingnya kecil ya guys. Ada kuntilanak pakai baju warna merah, matanya hitam semua. Pandangannya ke arah Bu Sarita. Jadi mamanya Adi nyaranin Bu Sarita buat manggil kiai atau orang pintar. Tapi Bu Sarita menolak dengan halus. Beliau Kristen dan di imannya beliau gak ada manggil kiai atau orang pintar gitu. Terus pernah suatu kali Bu Sarita meminta tolong sama teman gerejanya, seorang nenek-nenek yang dituakan. Sempet mau nginep semalam, tapi pas tengah malam nenek itu jejeritan sambil teriak-teriak. Dia bilang rumah ini dibangun di atas tanah terkutuk. Gitu katanya. Heboh sampai tetangga-tetangga pada datang. Soalnya nenek itu menjerit kesetanan, gak berhenti-berhenti. Yang anehnya, suami sama anak-anaknya Bu Sarita gak pernah ngalamin kejadian horor. Mimpi seram pun gak pernah. Akhirnya Bu Sarita mau gak mau terus menjalani hari-harinya. Dan Bu Sarita everyday ngelihat penampakan. Sampai dia hafal di ruangan ini penghuninya siapa, di pojokan sana penghuninya lain lagi. So far digangguinnya cuman dikagetin sama wujud-wujud setannya, belum ada kekerasan fisik. Sampai suatu hari Bu Sarita mimpi ketemu sama gerombolan makhluk hitam besar lagi. Terus dibawa ke pemimpinnya yang setinggi gedung itu. Kali ini suara pemimpinnya marah guys. Katanya, aku gak suka ada tamu yang gak diundang. Bu Sarita saking takutnya lupa nanya balik. Maksudnya apa? Tahu-tahu dia kebangun dari tidur. Mimpi itu berlanjut guys. Beberapa kali Bu Sarita curhat lagi kalau dia selalu bermimpi menemui makhluk raksasa itu. Dan makhluk itu selalu berkata sama, aku gak suka ada tamu gak diundang. Sampai-sampai Bu Sarita jadi kurus, mukanya pucat dan kelihatan kelelahan. Ya mungkin dia jadi takut tidur, takut mimpi ketemu makhluk itu lagi. Mamanya Adi selalu nyaranin untuk cari orang pintar aja. Tapi Bu Sarita selalu menolak. Bu Sarita ini Kristen taat. Jadi mungkin di ajaran agamanya tidak diperkenankan menemui orang pintar kali ya. Kita juga kurang paham, mohon maaf. Sampai suatu hari anak kedua Bu Sarita yaitu Rizka datang sambil lari-lari ke rumah Adi. Mukanya panik, matanya berair kayak mau nangis. Mamanya Adi langsung paham, terus segera ngejar Rizka yang balik lagi lari ke rumahnya. Adi ngikutin dari belakang. Sampai di sana,
Rizka segera menuju kamar Bu Sarita. Pas pintunya dibuka, langsung tercium bau anyir bangkai yang menyengat banget. Di kamar itu, Bu Sarita duduk di atas ranjangnya sambil menangis. Di dagunya ada bekas cairan berwarna gelap. Terus di spray depan dia ada cairan berwarna hitam mulai merembes ke spray. Tiba-tiba Bu Sarita muntah cairan berwarna hitam, pekat. Adi baru sadar, oh bau bangkai di sana asalnya dari muntahan itu. Tolong, kata Bu Sarita. Mamanya Adi pun langsung nyari bantuan ke rumah Pak RT. Gak lama kemudian Pak RT sama beberapa warga datang. Tapi pas mereka mau masuk kamar, Bu Sarita malah ketawa cekikikan. Terus teriak, "Metu, keluar!" Pak RT dan beberapa warga itu langsung istighfar. Bu Saritanya ngomong begini, "Apa itu istighfar? Imanmu saja masih sekecil jari kelingkingku, gak usah pamer." Gitu katanya. Warga pun berdatangan. Tambah lama, tambah rame. Lalu Rizka bilang begini, "Kamu siapa? Mama mana bisa bahasa Jawa." Mereka kan orang Kalimantan guys. Terus Bu Sarita bilang, "Makmu? Aku bukan makmu." Terus ketawa cekikikan melengking. Tak lama kemudian ada warga manggil Mbah Wirjo. "Demit sialan," kata Mbah Wirjo pas ngelihat Bu Sarita. Ternyata Mbah Wirjo ini tinggal di kampung sebelah. Kata warga, Mbah Wirjo ini emang biasa menangani orang ketemplekan atau kesurupan. Mbah Wirjo langsung menekan jari kaki Bu Sarita. Lalu Bu Sarita teriak melengking sambil memaki-maki Mbah Wirjo. Tiba-tiba Bu Sarita mencakar-cakar wajahnya. Ya langsung dipegangin sama warga. Setelah beberapa saat, Bu Sarita lemes, lunglai, terus pingsan. Setelah itu, Mbah Wirjo melotot sambil melihat seisi ruangan. Terus dia keluar sambil memperhatikan seisi rumah, ngelihat ke sana kemari. Kemudian Mbah Wirjo masuk ke kamar Rizka, terus ngambil boneka beruang kecil di meja. "Kamu dapat dari mana ini, Nak?" tanya Mbah Wirjo. "Dikasih sama ibu-ibu, Pak, pas pulang sekolah," kata Rizka. "Jangan mau lagi ya, Nak. Kalau ada yang ngasih-ngasih kamu barang atau makanan," kata Mbah Wirjo. Yang kemudian merobek boneka itu. Di dalamnya ada boneka kayu. Di ujungnya ada beberapa helai rambut. "Ada yang gak suka sama keluarga ini. Pantes pas sampai sini perasaanku gak enak." Lalu mamanya Adi menceritakan curhatnya Bu Sarita. "Oh alah, begitu tah," kata Mbah Wirjo. Disinilah Mbah Wirjo akan membuka rahasia yang akan menjadi bencana bagi keluarga Bu Sarita. Pas Bu Sarita sadar, beliau akhirnya tahu. Rupanya ada orang yang mau ngirim santet ke keluarganya melalui perantara boneka beruang yang diterima Rizka. Jadi maksud tamu yang gak diundang oleh makhluk hitam besar itu adalah kiriman santet tersebut ya guys. Makhluk tinggi besar di mimpi Bu Sarita gak suka ada makhluk santet bikin onar di rumah itu. Kayaknya makhluk tinggi besar itu baik juga ngasih peringatan. Cuman ngasih taunya kayak teka-teki, gak to the point. Datang Bu Sarita juga pasrah banget. Udah disaranin sama mamanya Adi buat nyari orang pinter, tapi dia gak mau. Terus Mbak Wirjo nawarin diri, "Mau saya bantu gak Bu?" katanya. Bu Sarita tetap gak mau. Mungkin si Bu Sarita takut sirik atau gimana kali iya. Tapi kan udah parah kerasukannya.
Mestinya Bu Sarita nyari ahli eksorsis atau gimana. Jangan pasrah aja, jaga gandrang. Itu yang neror Bu Sarita, kata Mbah Wirjo. Apa itu Mbah? Tanya Bu Sarita. Pasukan jin, sudah lama ditanam. Sama yang punya rumah ini dulu. Kamu tidak disukai sebenarnya di sini. Tahu akibatnya? Kata Mbah Wirjo. Apa Mbah? Tanya Bu Sarita lemas. Sial, hancur, busuk, mati, kata Mbah Wirjo. Lalu saya harus apa Mbah? Tanya Bu Sarita dengan mata berair. Dibongkar saja semua. Kalau kamu percaya sama saya mungkin bisa membongkarnya. Lanjut Mbah Wirjo. Akhirnya Bu Sarita setuju dengan tawaran Mbah Wirjo. 7 hari, kata Mbah Wirjo. Beliau mau puasa terlebih dahulu. Kemudian sehari sebelum hari H, di hari itu dilakukan ritual bantengan. Katanya tumpengan dan potong kepala sapi. Mohon maaf kami kurang paham. Semuanya ditanggung sama Bu Sarita. Besoknya baru Mbah Wirjo melakukan ritual. Jadi Mbah Wirjo menyiapkan beberapa pasak dari bambu kuning yang di ujungnya diikat tali pocong. Ih, serem. Terus Mbah Wirjo memutari rumah Bu Sarita beberapa kali sambil nancepin pasak-pasak itu. Bu Sarita disuruh duduk di teras, sementara warga pada nonton di sekeliling rumah. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada 9 warga pingsan. Panik dong warga, tapi Mbah Wirjo bilang itu cuman kesurupan biasa. Gak apa-apa, nanti bisa ditanganin. Akhirnya banyak warga menghindar, pergi, takut kesurupan juga kayaknya. Hingga tinggal tersisa beberapa orang. Suasana yang tadinya rame mendadak sepi, hening. Kata Adi, entah kenapa angin terasa lebih dingin. Nah tiba-tiba Bu Sarita nangis. Mbah Wirjo pun ke teras mendekati Bu Sarita. Bu Sarita tiba-tiba ketawa cekikikan. Abis itu nangis lagi. Abis itu cekikikan lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sepanjang malam Mbah Wirjo menghentikan ritualnya. Sepertinya Mbah Wirjo menyadari batasan jika dia harus berhenti. Menjelang subuh, Bu Sarita baru berhenti. Pingsan, terus digotong ke dalam rumah. Dan benar guys, besoknya pas Bu Sarita sadar, Mbah Wirjo minta maaf. Beliau bilang gak bisa lagi membantu Bu Sarita. Akibatnya, setiap malam-malam berikutnya, Bu Sarita kayak gitu guys. Ketawa nangis, ketawa nangis. Begitu terus sepanjang malam. Tapi nih guys, ada hal aneh lainnya. Di punggung Bu Sarita berulang kali muncul luka lebam kebiruan. Padahal Bu Sarita gak merasa sakit di punggungnya. Akhirnya keluarga besar Bu Sarita menyarankan agar keluarga Bu Sarita pergi dari rumah itu. Nah, baru deh keluarga Bu Sarita pindah dari sana. Bahkan sebelum pindah, mereka melakukan upacara pembersihan di rumah itu dan di rumah baru yang akan mereka tempati. Tapi malangnya, 5 bulan setelah pindah, Bu Sarita meninggoy guys. Ada yang bilang beliau sakit keras, tapi ada juga yang bilang kalau beliau masih diikuti sampai pindah rumah. Bu Sarita sendiri sebelum pindah kan pamit ya sama mamanya Adi. Beliau bilang kalau umurnya nggak lama lagi. Terus dia berpesan sama mamanya Adi kalau beliau meninggoy nanti, beliau nggak mau dikubur di dekat tanah rumah itu. Dan akhirnya rumah itu kosong lagi guys. Pernah suatu malam ada seseorang yang kebetulan lewat pas malam-malam. Dia ngelihat Bu Sarita di jendela kamarnya lagi melotot memandang keluar rumah.
Banyak juga yang bilang kalau kadang-kadang lampu di rumah itu menyala, padahal kosong. Terus Adi juga pernah melihat di jendela kamar Bu Sarita sekilas ada bayangan orang lewat. Perawakannya seperti Ibu Sarita, rambutnya panjang keriting. Lalu pernah juga waktu itu hampir tengah malam, beberapa warga lagi jaga di pos ronda. Terus mereka ngelihat tukang bakso lewat lagi ke arah rumah Bu Sarita. Mereka pengen makan bakso dulu sebelum keliling. Disuruh deh Wisnu buat manggil Kang Bakso. Wisnu pun berjalan ke arah tukang bakso. Pas mau manggil, dia ngeliat ada cewek pakai baju putih, rambutnya hitam panjang, lagi beli bakso. Pas dilihat lagi, loh kok kaki cewek itu nggak napak tanah, buntung sebetis, melayang gitu. Ser, udah lemes si Wisnu. Tiba-tiba Aji, teman rondanya Wisnu, teriak dari belakang, "Bakso bang!" Abis si Kang Bakso ngelayanin cewek itu, balik arah si Kang Bakso ke pos ronda. Dipanggil sama Aji kan. Si Wisnu yang masih berdiri diam terpaku. Akhirnya disadarin sama Aji. Baliklah mereka ke pos ronda. "Tadi siapa mas yang beli baksonya?" tanya Aji. Oh, rupanya Aji ngeliat cewek itu juga. "Kurang tahu mas, yang punya rumah kayaknya gak biasa jual di sini saya." "Kenapa mas?" tanya Kang Bakso. "Mas tahu nggak, rumah itu udah lama kosong loh," tanya Aji. Si Wisnu diam aja, pucat mukanya. "Mohon maaf mas, yang tadi beli sepertinya Mbak Kunti mas," kata Aji. "Walah beneran," kata Kang Bakso. "Kenapa mas?" tanya Aji penasaran. Wisnu masih diam. "Tadi orangnya bayar pakai daun. Saya mau komplain, takut dia berubah wujud. Terus masnya manggil, cepet-cepet aja saya kesini," jawab Kang Bakso. Begitulah guys, beberapa keanehan rumah itu sepeninggal Bu Sarita yang pernah dilihat warga. Bersambung ke part 2 ya.